Namaku Alia, aku gadis berusia 20 tahun. Sejak kecil, aku tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Ayahku seorang petani, sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Kami hidup pas-pasan, tapi penuh kasih sayang. Aku selalu bermimpi suatu hari nanti bisa kuliah dan menjadi guru. Namun, semua itu hanya impian. Karena suatu hari, hidupku berubah total. Ayahku terlilit hutang besar kepada seorang rentenir kaya di desa, Pak Dharma, seorang lelaki tua berusia 65 tahun. Hutang itu mencapai ratusan juta rupiah karena ayah mencoba meminjam uang untuk biaya pengobatan ibuku yang sakit parah. Dan kini, hutang itu jatuh tempo. Suatu malam, Pak Dharma datang ke rumah kami. Dengan senyum liciknya, ia berkata kepada ayahku, "Kalau kau tak bisa melunasi hutang itu, serahkan saja anak gadismu untuk menjadi istriku." Aku terkejut mendengarnya. Hatiku hancur. Menikahi seorang kakek tua demi melunasi hutang. Itu gila. Aku menangis dan memohon pada ayahku. Namun, ayah hanya tertunduk. Matanya penuh air mata. "Maafkan ayah, Alia. Ini satu-satunya cara agar kita tetap bisa bertahan." Aku merasa dunia runtuh. Aku ingin lari. Tapi melihat ibuku yang sakit parah, aku tak sanggup. Demi keluargaku, aku akhirnya setuju. Meski hatiku berteriak. Pernikahan itu digelar sederhana, tapi membuat seluruh desa bergosip. Semua orang memandangku dengan iba. Aku hanya duduk di pelaminan dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Setelah menikah, aku tinggal di rumah besar Pak Dharma. Rumah itu mewah, tapi bagiku terasa seperti penjara. Setiap malam, aku menangis diam-diam. Pak Dharma bukan orang yang kasar, tapi dia bersikap seperti pemilik, bukan suami. Dia memperlakukanku seperti barang yang dia beli. Meski begitu, aku berusaha tetap tegar. Aku selalu menghibur diriku dengan berpikir bahwa aku melakukan ini demi ayah dan ibu. Suatu hari, aku mendengar percakapan pelayan di rumah. Ternyata, Pak Dharma tidak benar-benar mencintai aku. Dia hanya ingin membeli aku untuk membalas dendam kepada ayahku, karena dulu pernah menghina dia saat masih miskin. Hatiku hancur. Aku sadar, hidupku hancur hanya demi balas dendam seseorang. Namun, takdir ternyata berkata lain. 2 bulan setelah pernikahan kami, Pak Dharma tiba-tiba sakit parah. Di ranjang sakitnya, dia menatapku dan berkata, "Maafkan aku, Alia. Aku terlalu egois. Mulai sekarang, kau bebas. Aku sudah melunasi hutang keluargamu. Dan kau boleh pergi jika mau." Beberapa hari kemudian, Pak Dharma meninggal dunia. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menangis memelukku, merasa bersalah atas semua pengorbananku. Meski aku kini bebas, hatiku sudah berubah. Pengalaman pahit itu mengajarkanku satu hal, dunia ini penuh ujian, dan terkadang kita harus mengorbankan kebahagiaan demi orang yang kita cintai. Dan sampai sekarang, aku masih belajar memaafkan semuanya.